terkait dengan RKKL tahun 2026. Saya rasa itu dulu dari saya ya. Saya rasa kayaknya saya nggak akan melakukan pendalaman lagi, Pak. Karena terlalu dangkal, nggak ada yang bisa saya dalami. Ini mana tadi nama anggota mana, Seribu? Yang mau melakukan pendalaman. Baik. 50 berapa anggota kita? 48 anggota yang bertanya 49 ini, Pak. Dari 48 anggota, Pak, yang bertanya 49. Ya, baik. Yang pertama mulai dari mantan pegawai Kementerian Perhubungan, Lokot Nasution. Saya berharap setelah Adinda Lokot ini karena mantan dari Perhubungan, rapat ini udah bisa kita tutup, Pak. Saya persilakan, Pak Lokot. Langsung ya? Ya, langsung. Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Ketua serta pimpinan Komisi 5 dan para anggota Komisi 5 yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya, saya ingin menanyakan dua hal. Utamanya sih apa yang disampaikan oleh pimpinan komisi tadi, ketua komisi terkait dengan rencana kerja kita di tahun 2026. Benar disampaikan oleh pimpinan tadi tentang rencana kegiatan itu sebaiknya diuraikan, Pak, karena dari apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, yang paling penting selain gaji pembangunan itu adalah bagaimana kita tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi keperintisan. Karena bicara konektivitas untuk daerah-daerah terluar, untuk daerah-daerah yang belum tersambung oleh transportasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu juga kita berkepentingan untuk terus bisa mengembangkan moda transportasi yang ada hari ini, misalkan dari tempat kami, Pak, di sana, di Kepulauan Nias, kalau nanti Bapak pergi pada saat Natal dan Tahun Baru, itu moda transportasinya masih sangat kurang. Artinya, dengan rencana anggaran yang saya pahami itu kebutuhannya sekitar 40-an triliun untuk bisa menjalankan roda organisasi dengan ideal. Tapi hari ini, pagu indikatif yang ada 24 triliun itu, sebaiknya kita bersama-sama tadi disampaikan oleh pimpinan Komisi 5, kami di Komisi 5 pasti akan mendukung ketika apa-apa yang menjadi kesepakatan kita khususnya untuk menghadirkan sistem transportasi yang handal bagi negeri ini itu bisa kita jabarkan untuk kami bawa nanti kepada Pak Presiden melalui badan anggaran yang ada di DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya sama kawan-kawan dari KNKT. Pimpinan, saya izin bertanya kepada kawan-kawan dari KNKT. Pak, komisioner di KNKT ada berapa orang? Izin pimpinan, boleh saya bertanya langsung? Langsung, ya. NKT ada? Baik, Bapak. Ya, Silakan. Izin Bapak, untuk komisioner saat ini sebenarnya tinggal Bapak Ketua saja, Bapak. Ya. sudah berapa lama? Sejak 2019, Bapak. Sejak 2019, sudah 6 tahun. Sementara masa jabatan komisioner itu cuma 4 tahun loh, Pak. Itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara. Dan Pak Suryanto sudah menjabat menjadi ketua KNKT itu dari tahun 2015. Sudah 10 tahun. Saya bertanya ini tidak ada yang personal terhadap Pak Suryanto, tetapi begitu Bapak menyampaikan analisa tentang kecelakaan yang terjadi di Selat Bali, musibah yang menimpa ini, Bapak menyampaikan tadi, ini rapat kita rapat terbuka, Pak, raker dengan Komisi 5. Bisa saja yang Bapak sampaikan itu dianggap oleh sebagian orang menjadi sebuah hukum. Kecelakaan itu terjadi karena pintu mesin yang terbuka. Dasarnya apa? Halal tidak seorang PLT menyampaikan ini di depan rapat Komisi 5? Kalau komisioner kalian lengkap, maka
Tidak perlu semuanya harus pergi ke Banyuwangi sana. Ada yang menghadiri di sini. Pimpinan izin jadi ini jadi perhatian kita bersama. Supaya tidak absolut seorang ketua KNKT yang sudah begitu lama memutuskan tentang keselamatan transportasi berdasar isi kepalanya sendiri. Hati-hati ketika bicara di rapat terbuka, Bapak-Bapak, karena hasil rapat kita ini menjadi dokumen negara yang akan kita pertanggungjawabkan bersama. Itu saja yang saya sampaikan, dan kami berharap untuk pimpinan untuk kita bisa mendorong ini segera ada restrukturisasi, karena kita butuh mitra untuk menanyakan, mudah-mudahan ini kecelakaan yang terakhir di transportasi di negara kita ini, baik itu darat, laut maupun udara. Tapi kalau ke depannya cuma ada satu ketuanya, Bang. Ketika ada kecelakaan di Papua, satu di Aceh, siapa yang akan kita minta pertanggungjawabannya? Lalu hanya satu orang saja yang menentukan arah tentang bagaimana KNKT ini memutuskan benar salah apa yang menjadi penyebab dan akibat dari sebuah kecelakaan. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih Pak Lokot. Pak Adian, silakan Pak Adian. Terima kasih pimpinan. Syah bandarnya mana ya? Iya, ya harusnya kan ada syah bandarnya kan. Kalau dalam aturan kan syah bandar salah satu yang kemudian melakukan tugas penyidikan. Karena kalau kita ikuti pemberitaan sebenarnya yang kasus Ferry ya, pimpinan, itu kan harusnya bisa diantisipasi tuh gelombangnya. Perjalanan dari Gilimanuk ke Ketapang itu cuma 1 jam 25 menit ya. Sekitar 1 jam 25 menit. Banyak persoalan menurut saya pimpinan karena ini berkali-kali terjadi. Salah satu kasus yang belum terungkap itu yang 6 orang ABK meninggal di Papua ya, tenggelam. Ini sudah 2 tahun kasusnya tuh belum terbongkar. Jasadnya tidak ditemukan, syah bandarnya membiarkan itu kapal. Itu kapal kalau tidak salah jenisnya ngangkut dari pelabuhan ke kapal besar. Tapi kemudian diberikan izin oleh syah bandar, kalau saya tidak salah kronologinya, itu dia berlayar sampai 300 km dan tenggelam. ABK-nya hilang. Itu pernah diselidiki nggak oleh KNKT? Sudah pernah? Belum pernah. Nah, yang kayak begini pimpinan. Jadi memang banyak banget kasus. Di Ketapang ini, Ketapang Gilimanuk ini kalau tidak salah selama 10 tahun sudah 3 kali peristiwa kapal feri. Betul tidak? Betul ya? 3 peristiwa nih dengan yang kemarin. Jadi memang berulang. Saya tidak tahu apakah sanksi dari Kementerian Perhubungan itu tidak tegas, atau memang pembiaran, atau memang apa nggak ngerti. Tapi kalau sampai 3 kali dalam 10 tahun, 3-tiganya feri tenggelam, dari pelabuhan yang sama, di laut yang sama, kayaknya memang ada persoalan di sana. Apakah sudah diperiksa syah bandarnya yang memberikan izin? Bagaimana kerjasama dengan dengan BMKG melihat gelombang yang sangat tinggi yang tidak biasa itu? Dan terakhir itu yang menarik yang disampaikan teman-teman tadi tentang apa tadi? Manifest. Itu kalau Pak Menteri bilang tadi manifestnya ada, bisa dibuktikan nggak tuh Pak Menteri? Pak Menteri tadi jawab ada kan? Teman-teman bilang tidak ada. Nah coba taruh aja di sini. Kita paparkan, ini loh manifestnya. 65 kapal, 65 penumpang, 12 ABK, 22 kendaraan. Kalau tidak salah begitu. Manifestnya taruh saja, karena memang agak lucu sudah sekian hari peristiwa, belum ada data korban yang resmi dipublikasikan oleh Kementerian Perhubungan. Pimpinan, ini nyawa yang sudah terjadi sekian kali. Saya agak keberatan kalau kemudian kita bahasnya nanti. Harusnya kita bahasnya sekarang. Karena dalam proses penundaan pembahasan itu bagaimana kalau terjadi peristiwa yang sama. Dan saya minta juga nanti teman-teman dari KNKT, itu yang Papua, dan Kementerian Perhubungan, Dirjen Hubungan Laut. Berapa waktu lalu saya sempat kontak Dirjen Hubungan Laut untuk tanya kasus itu. 2 tahun. 2 tahun lalu kalau tidak salah. Dan sampai sekarang belum diusut sampai selesai. 6 orang tenggelam di Laut Papua. Dirjen Lautnya di sini ada Pak? Ada nggak ya? Hubla, ada. Saya sempat kontak Bapak kan?
Kenapa? Dirjen baru ini Pak Adian. Apa? Dirjen baru. Baru. Baru berapa lama ya? Kayaknya saya kontak sekitar 1 bulan lalu memang. Saya nggak tahu. Apa dirjen yang lama jadi sekjen apa? Hubla itu. Pernah saya kontak? Iya. Saya kontak itu tidak untuk minta anggaran loh. Saya kontak itu untuk nanya 6 orang yang meninggal di Papua. Dan Bapak masih ada jawabannya sama saya kontak balik Pak setelah rapat. Dan saya tunggu sampai sekarang tidak ada. Mungkin nyawa 6 orang ini murah buat Bapak. Tapi tidak murah buat keluarganya. Mungkin tidak ada hubungannya Bapak dengan mereka. Tapi mereka itu ujung tombak nafkah keluarganya loh. Nah kalau kemudian saya kontak, paling tidak direspon Pak. Percayalah saya tidak akan minta proyek sama Bapak. Asli. Nggak akan bicara anggaran apapun sama Bapak. Asli. Pasti itu. Tapi ketika Bapak tidak merespon dengan baik, menurut saya Pak Menteri, ada nggak sanksi buat sekjen begini? Saya mau nanya apa sikap kementerian terhadap korban 6 orang yang meninggal di Papua kok sama sekali tidak direspon. Apa ya? Maaf ya Pak Wamen ya. Menjijikkan menurut saya. Bisa nggak peduli. Mungkin 6 orang itu mungkin cuma membayar sekian persen gaji Bapak dari pajak mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka bayar pajak loh buat gaji kalian. Kok bisa nggak segitu pedulinya Pak pimpinan? Nah yang kedua agak menyimpang sedikit. Saya mau nagih nih mumpung ada Pak Menterinya. Pak Menteri ini kalau bicara ojol nggak datang, bicara anggaran datang. Kapan kita agendakan diskusi bersama terkait dengan tarif? Kenapa? Karena kemarin dari Kementerian Perhubungan disampaikan bahwa tarif hemat itu tidak melanggar hukum. Bagi saya itu kelewatan. Kenapa? Karena itu katanya berdasarkan perjanjian mereka. Pak Menteri baiknya baca pasal 1320 tentang sahnya syarat-syarat perjanjian bahwa Kementerian Perhubungan sendirilah yang kemudian mematok 20%. Artinya tidak ada boleh perjanjian lain yang pungutannya di atas 20%. Program-program apapun itu dengan sendirinya batal demi hukum. Nah menurut saya Pak Menteri, pernyataan-pernyataan begini jangan dikeluarkan dulu. Sebelum kita selesaikan diskusi di antara kita pimpinan. Seperti yang dijanjikan waktu rapat kerja dengan Pak Wamen ya. Ya itu berapa hari itu? Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Adian. Ya, memang ini persoalan kecelakaan saya kira menjadi penting untuk dibicarakan.